Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Arya Gunawan yang akan membantu Anda dalam menelusuri lebih dalam pengimplementasian pengembangan kurikulum model Biochem. Nah, di sini adapun topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian pengembangan kurikulum, dan yang kedua pengertian model pengembangan kurikulum model Biochem. Nah teman-teman, sebelum masuk ke model pengembangan kurikulum, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Nah di sini kurikulum merupakan rencana pengajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program pendidikan, agar kurikulum dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, maka di sini perlu dipenuhi pengembangan kurikulum untuk melalui proses perencanaan dan penyusunan yang dikenal dengan pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, di sini agar pengembangan kurikulum ini lebih terpola, maka dipandang perlu untuk menggunakan model pengembangan kurikulum. Salah satunya model pengembangan kurikulum yang akan saya bahas yaitu model pengembangan kurikulum Biochem. Nah, teman-teman, di sini menurut George A. Biochem pada tahun 1968 lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum ini adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah termasuk ke dalam pengajarannya. Teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang model Biochem. Nah, model Biochem ini diambil dari ahli pengembangan model kurikulum ini. Nah, di mana Biochem ini menitik beratkan kepada 5 aspek model pengembangan kurikulum. Nah, dari 5 aspek tersebut, yang pertama ada penentuan area, yang kedua ada penetapan personalia pengembangan kurikulum, ketiga ada organisasi dan prosedur pengembangan, yang keempat ada implementasi kurikulum, dan yang kelima ada evaluasi kurikulum. Nah teman-teman, dari kelima aspek tersebut di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu penetapan wilayah pengembangan kurikulum. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam penetapan wilayah pengembangan kurikulum ini ada 5 wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ada sekolah, yang kedua ada kecamatan, yang ketiga ada kabupaten, yang keempat ada provinsi, dan yang kelima ada negara. Dan selanjutnya aspek yang kedua yaitu menetapkan pengembangan kurikulum. Nah, di sini pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, di mana kegiatan ini dilakukan agar kurikulum itu menghasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun kompetensi inti yang dapat dicapai, kompetensi inti 1, sikap sosial, kompetensi inti 2, pengetahuan. Dan selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenal tentang perbedaan tempat tinggal, kebiasaan, dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada pengembangan sosial emosional anak berimajinasi tinggal di laut dan menjadi anak suku Bajau. Nah teman-teman, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak dapat menghargai lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak dapat mengetahui perbedaan tempat tinggal, kebiasaan, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, anak dapat menggerakkan jari tangan dengan lentur. Yang keempat, anak dapat melakukan observasi dan eksperimen dengan alat sederhana yang sudah disiapkan. Yang kelima,
Anak dapat menggunakan angka dan huruf yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang keenam, di sini ada anak dapat bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Nah, prosedur pengembangan kurikulum ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan kurikulum, sosialisasi kurikulum, implementasi kurikulum, monitoring dan pengendalian kurikulum, serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Adapun hasil yang dapat diraih dari penjelasan saya tadi yaitu tim pengembangan kurikulum, yang kedua penilaian pengembangan kurikulum, dan yang ketiga kriteria atau implementasi pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya pada tahap keempat, implementasi kurikulum. Nah, teman-teman, dalam implementasi kurikulum ini merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, senantiasa melakukan penyesuaian terhadap situasi dan karakteristik peserta didik, baik dalam intelektual, emosional, serta fisiknya. Nah, hasil yang dapat diraih yang pertama menggunakan media. Nah, media yang digunakan ini seperti buku cerita dan laptop. Yang kedua, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini meliputi buku cerita ketika damar melaut, menonton film, dengan bermain permainan bisa-bisaan. Dan yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada LKPD, yang kedua ada buku tulis, yang ketiga ada ikan asli, mainan dan miniatur rumah, yang keempat ada bahan pendukung lainnya, dan yang kelima ada alat menggambar. Dan selanjutnya pada tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan proses untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dalam melakukan evaluasi ini, guru perlu mempertimbangkan kriteria evaluasi yang jelas, objektif dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi yang dilakukan ini harus dapat memberikan umpan balik yang kondusif bagi siswa dalam memperbaiki kekurangan mereka dalam memahami materi pembelajaran serta memperkuat kelebihan peserta didik.